Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi belakangan ini apa yang dinamakan dengan politik image building, melakukan meningkatkan popularitas politik, meningkatkan ketenaran sosok seorang tokoh gitu kan, dengan melakukan image building atau yang kita sebut dengan pencitraan. Apakah ada yang salah kemudian kalau kemudian orang menyikapi tentang tokoh-tokoh yang kemudian membesarkan namanya, meningkatkan popularitas mereka dengan image building, dengan pencitraan? Sepertinya juga enggak ya teman-teman, karena memang nggak ada aturannya, yang nggak ada aturan yang ngatur hal tersebut. Tapi memang sepertinya harus kita lebih dewasa ya teman-teman, karena memang kemudian dari beberapa waktu belakangan ini kan kita tahu ya, tokoh-tokoh bahkan pemimpin kita yang sosoknya dibangun dengan pencitraan atau image building itu kadang-kadang bisa menjerumuskan kita memilih orang yang bukan orang yang tepat, apalagi jadi pemimpin kita atau jadi wakil-wakil kita di pemerintahan gitu kan. Karena memang image building ini menutupi sosok asli daripada tokoh-tokoh yang memang kemudian diskenariokan dalam sandiwara tersebut ya. Yang jelas memang kemudian image building sangat atau kemudian politik pencitraan ini memang luar biasa, memang dia manjur ya tampaknya untuk dengan kondisi sosial, ekonomi ataupun kondisi umum masyarakat Indonesia memang sangat manjur. Yang memang sering banyak dibicarakan orang kan sekarang memang kemudian salah satu tokoh yang popularitasnya itu julang, naik melesat jauh ya teman-teman, yaitu sosok Bupati dari Jawa Barat, Gubernur dari Jawa Barat, yaitu KDM, yang memang ketika beberapa bulan yang lalu ada survei popularitas, elektabilitas dia tertinggi ya, bahkan kalau dibandingkan dengan presiden kita yang masih menjabat saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dia melesat jauh meninggalkan yang lain-lain, baik seperti Pak Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahkan Joko Widodo, semuanya tinggal. Memang karena memang sosok KDM ini kan luar biasa membangun image-nya utamanya di sosial media ya teman-teman, dengan journey-nya, perjalanannya, dengan cerita-ceritanya yang orang-orang kemudian sekarang udah yakin juga di situ juga ada skenario-nya tersendiri, yang nggak cuma di Jawa Barat ya popularitas KDM tinggi, sekarang juga udah nyasar ke daerah sekitar kayak ke Yogyakarta, ke Jawa Tengah gitu kan. Yang ini memang sepertinya susah dibendung ya teman-teman. Lagi-lagi saya bilang itu nggak ada masalah di situ, karena memang nggak ada aturannya yang ngatur di situ kan. Cuman memang kemudian kita kadang-kadang kalau image building kita nggak tahu sosok aslinya itu sebetulnya seperti apa sih gitu kan. Karena memang kemudian ditutup dengan kemudian seperti skenario gitu kan, sama lah kayak sinetron gitu kan. Orang-orang tertentu bisa tampil seperti apa yang diinginkan oleh sutradara di situ. Nah ini memang kesininya saya sendiri berpikir sangat prihatin ya, negeri kita kemudian akan muncul tokoh-tokoh yang kita sendiri sepertinya akan membingungkan kita semua gitu kan. Banyak orang kemudian memang betul-betul pro, karena memang ini kan kalau namanya image building itu udah ada tim kreatifnya, ada skenario di belakang layar gitu kan. Dan ini memang perlombaannya sekarang juga kencang gitu kan, kencang antara tokoh-tokoh, dan udah dimulai sekarang ya teman-teman. Kenapa dimulai sekarang walaupun 2029 itu jauh gitu kan, masih sekitar 3 tahun lagi gitu kan. Tapi memang sudah dimulai, bahkan ketika kondisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga sekarang ekonominya bermasalah, PHK di mana-mana. Tapi gas kenceng untuk kemudian ada tokoh-tokoh yang sudah mulai kemudian melakukan safari politik, walaupun ini masih jauh gitu kan. Yang tentunya pasti akan disikapi partai-partai lain pun pasti akan kemudian menyikapi ya, karena mereka juga pastinya nggak mau ketinggalan gitu kan. Tapi sebetulnya ini masih jauh. Karena kalau jauh itu justru kemudian apa ya, rasa empatinya kok kurang. Kondisi negeri kita ini kan memang lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman, secara ekonomi ya saya bilang. Tapi kalau tokoh-tokoh itu memang tokoh sentral, mereka cuan nggak ada
nggak ada nomor serinya gitu kan. Lagi-lagi image building. Nah, saya nggak ngerti apakah image building itu bagus buat our future untuk masa depan bangsa dan negara ini, ataukah mungkin sebaliknya, kita nggak ngerti. Tapi teman-teman, kita harus kemudian menyikapi ya, banyak seorang tokoh, seorang pemimpin gitu, dia image building yang luar biasa, kenyataannya seperti apa gitu kan. Dalam kenyataan kehidupan pastinya juga kita sedikit banyak lama kelamaan juga akan tahu kalau image building itu susah ditebak, karena memang kemudian semua pergerakan, semua lakonnya udah ada sutradaranya, udah ada tim kreatifnya gitu kan, dan akan tampil seperti apa yang dia ingin, sehingga sifat aslinya juga kita nggak ngerti. Nah, teman-teman mungkin bisa kasih pendapatnya tentang politik image building, pembentukan citra ini apakah bagus untuk negeri kita, apakah kemudian cocok untuk kemudian menemukan tokoh-tokoh yang akan memimpin, menjadi penentu memimpin negeri kita ini ke di masa depan. Teman-teman bisa kasih pendapatnya di kolom komentar, cocok atau enggak, atau bahkan kemudian enggak bagus gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi